Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesia yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan sungguh bersyukur boleh kembali menjumpai saudaraku terkasih dimanapun berada. Seluruh pencinta channel YouTube Rev Muhammad Paulus Tambunan dan seluruh pencinta channel YouTube ini dimanapun saat ini berada, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita mau terus berbagi. Kita mau terus belajar kebenaran firman. Kita mau terus merenungkan kebenaran itu. Sehingga kita akan semakin memiliki iman yang sempurna. Iman yang teguh berdiri di atas setiap dasar kebenaran firman. Bukan di atas dasar kebenaran daripada doktrin demi doktrin yang manusia ciptakan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita terus dipertontonkan bagaimana antikristus menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menolak Yesus sebagai terang dunia, menolak Yesus sebagai gembala yang baik. Bahkan ada pengajaran yang saya dengar mengatakan bahwa Adam dilahirkan bahkan sama dengan Yesus keberadaannya. Kelahiran Adam dan kelahiran Yesus dikatakan sama. Wow, ini benar-benar menyimpang daripada kebenaran. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita terus kembali kepada firman. Kita kembali kepada kebenaran yang absolut, yang mutlak, yaitu firman yang adalah satu-satunya kebenaran. Bukan pengajaran manusia. Bahkan seringkali saudaraku terkasih dalam Tuhan, manusia demi manusia yang mengajarkan kebenaran, yang mengajarkan Injil, berkata bahwa dirinya hamba Tuhan, sesungguhnya bukan lagi hamba Tuhan. Tapi dia merasa Tuhan itu sendiri karena merasa kebenarannya lebih benar daripada Injil kerajaannya itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita harus kembali kepada firman yang murni, satu-satunya kebenaran yang absolut, kepada pengajaran yang sejati yang berasal daripada firman dan Roh Kudus yang terus menyatakan dan menyingkapkannya bagi setiap kita yang terus mencari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ingat, antikristus itu dia akan terus menyamar menjadi malaikat terang. Dia juga akan menyamar dengan bulu domba, padahal dia sesungguhnya serigala. Antikris akan terus berjuang menyimpangkan kebenaran. Antikris akan terus berjuang menolak bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Antikris akan terus berjuang menyesatkan setiap orang dengan segala tipu daya dan rupa-rupa cara yang hari-hari ini kita bisa menyaksikan, bahkan mengatasnamakan pengajaran gereja, mengatasnamakan lembaga gereja, mengatasnamakan sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi sesungguhnya dia menolak kebenaran firman. Bahkan ada orang yang merasa lebih pintar daripada rasul mula-mula, lebih pintar daripada bapak-bapak gereja, lebih mengerti dan lebih memahami Roh Kudus daripada jemaat mula-mula yang memang benar-benar mengalami roh itu sendiri waktu mereka menerima baptisan Roh Kudus di hari Pentakosta. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapapun manusianya, siapapun orangnya, dan apapun statusnya, di saat mereka mulai menyatakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat, Yesus bukan gembala yang baik, Yesus bukan terang dunia, bahkan Yesus memiliki status yang sama dengan Adam, bahkan menyatakan bahwa Adam dilahirkan dan kelahiran Yesus sama dengan kelahiran Adam. Saya yakin bukan roh Tuhan yang mengajar itu, karena itu sudah menyimpang jauh daripada kebenaran. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita terus memperkuat iman kita. Kita terus kembali kepada kebenaran firman. Di dalam kitab Ibrani, saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, ini berbicara tentang Kristus
yang memimpin dan membawa kita kepada kesempurnaan. Tidak ada yang lain. Bukan ajaran seorang pendeta, bukan ajaran doktrin gereja, bukan ajaran yang mengatasnamakan katanya Roh Kudus atau apapun itu, tapi menolak Yesus untuk setiap kita bisa memiliki kesempurnaan di dalam iman, bahkan sampai dengan kehidupan kekal. Tapi hanya Kristus yang memimpin dan membawa kita kepada kesempurnaan. Di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 2 firman Tuhan berkata begini, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, sebab Dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ini jelas sekali, saudaraku, bahwa pandangan kita umat Kristen harus tertuju kepada Yesus, bukan yang lain. Bukan tertuju kepada pendeta, bukan tertuju kepada gereja, bukan tertuju pada doktrin manusia, tapi kepada Yesusnya. Jadi pandangan kita sekali lagi harus tertuju hanya kepada Yesusnya saja. Sebab Dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Dia yang rela mati menahan derita di atas kayu salib. Dia tidak peduli dengan segala penderitaan itu karena Dia ingin memberikan kehidupan kekal kepada kita yang percaya kepadanya. Kegembiraan yang sempurna itu. Jadi saudaraku, jika diterjemahkan dalam terjemahan baru, ditulis dengan bahasa yang sangat mudah kita mengerti. Di dalam Ibrani 12 ayat 2 dalam terjemahan baru dikatakan begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, terlebih kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai gembala, sebagai pemberita Injil, kita harus melakukan segala sesuatu dalam kehidupan iman percaya kita kepada Yesus itu hanya tertuju kepada pribadi Yesus. Baik pandangan kita, pikiran kita, hati kita, tujuan kita, motivasi kita, semuanya harus tertuju kepada Yesus, bukan yang lain. Bukan seorang pendeta, bukan suatu lembaga gereja, bukan doktrin apapun. Tapi apapun yang kita lakukan harus tertuju hanya kepada Yesus. Karena Dialah yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, saudaraku. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Maka kita harus tekun memikul salib. Kita gak peduli. Jika ada hari ini orang yang berani mengatakan dia lebih pintar, dia lebih mengerti, dia lebih berkarunia daripada bapak-bapak gereja kita. Daripada rasul-rasul yang Yesus sendiri yang memilihnya. Daripada jemaat mula-mula yang mengalami Pentakosta dan hidupnya dicurahkan dengan pencurahan Roh Kudus yang begitu rupa. Saya mau katakan, berhati-hatilah dengan orang-orang yang seperti itu. Karena 12 rasul itu lebih hebat daripada siapapun di antara kita hari ini. Dan mereka yang mengalami Pentakosta, di saat mereka menerima pencurahan Roh Kudus, mereka murni hatinya, tulus, bukan modus. Pelayanannya bukan mengatasnamakan gereja, bukan mengatasnamakan doktrin. Pelayanannya bukan mengatasnamakan sinode, bukan mengatasnamakan aku loh sebagai gembala memiliki pengikut dan semua. Tidak. Rasul mula-mula dan jemaat mula-mula itu adalah mereka yang mengalami pencurahan Roh Kudus, dan Roh Kudus yang memimpin setiap kegerakan dan pelayanan mereka, dan mereka memiliki hati yang tulus dan penuh dengan kegembiraan dalam melayani. Sekali lagi, bukan mengatasnamakan dewan gereja apapun, bukan mengatasnamakan sinode apapun, doktrin apapun. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, jika ada orang yang berusaha menggeser fokus Anda, tujuan Anda
kepada Yesus itu, berjaga-jagalah atas orang-orang itu. Karena sesungguhnya mereka adalah antikristus. Karena antikristus, mereka akan berusaha menggeser fokus kita dari Yesus. Menggeser jalan-jalan kita dari jalan-jalan Yesus. Dengan tujuan untuk menyesatkan kita. Maka saudaraku terkasih dalam Tuhan, berjaga-jagalah. Karena apa? Antikristus itu akan menyamar menjadi malaikat terang. Seolah benar, seolah terang. Tapi kutuk dan kegelapan kekal yang ada dalam kehidupannya. Antikristus akan menyamar. Dari serigala menyamar menjadi bulu domba. Jadi saudaraku terkasih kepada hari ini saya ingin kembali mengajak. Yuk tertujulah, fokuslah hanya kepada Yesus. Jika ada orang yang mengajak Anda, mempengaruhi Anda untuk menggeser fokus Anda dari pribadi Yesus, sesungguhnya dialah antikris yang coba menyesatkan kita, yang coba menyesatkan Anda, yang coba menyesatkan gerejanya. Berbagai macam cara akan mereka lakukan, saudara. Kristus yang diurapi adalah satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Dia adalah Al-Haq, dia adalah yang benar. Antikristus Al-Batili, dia yang sesat, dia yang batil, yang coba mempengaruhi orang untuk menjauh daripada Yesus, agar kehilangan keselamatan, agar menolak keselamatan, agar binasa kekal. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita sadarkan diri kita, kita sadarkan keluarga kita, kita sadarkan sahabat-sahabat kita sadarkan jemaat-jemaat yang kita gembalakan. Kita sadarkan untuk memiliki fokus hanya kepada Yesus Kristus. Karena Kristus lah yang memimpin dan membawa kita kepada kesempurnaan. Tidak ada yang lain. Walaupun kita harus memikul salib setiap hari, menyangkal diri kita, endingnya adalah kegembiraan, sukacita kekal. Tapi ingat, antikris akan coba menyesatkan kita untuk meletakkan salib itu dan menolak Kristus. Tapi endingnya kebinasaan kekal, walaupun seolah-olah nikmat sementara. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, segeralah menjauh daripada pengaruh antikristus. Segeralah menghindar daripada pergaulan yang buruk, karena itu akan merusak kebiasaan yang baik. Sekali lagi, siapapun yang mencoba menggeser fokus kita dari Kristus, dia adalah antikristus. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkati. Shalom.